Ada yang tidak masuk akal di tempat ini, gumam Michael Turner, seorang insinyur biomedis asal Amerika, sambil menatap kosong ke jendela kereta lokal yang melintasi pedesaan Jawa Tengah. Sepanjang hidupnya, Michael terbiasa mempercayai angka, grafik, dan efisiensi. Dunia, baginya, selalu bisa dijelaskan asal datanya cukup lengkap. Perjalanan ini sejatinya bukan liburan. Michael datang ke Indonesia bersama istrinya Elena dan putra mereka yang berusia 11 tahun, Noah, untuk menelusuri asal sebuah komponen presisi tinggi yang diproduksi oleh pabrik kecil di daerah Klaten. Komponen itu, ironisnya, menjadi inti mesin medis mutakhir yang ia kembangkan di perusahaan raksasa tempatnya bekerja di Amerika. Secara logika pabrik kecil di pedesaan seharusnya tidak mampu menghasilkan kualitas seperti itu. Namun, data berkata lain. Kereta melaju perlahan melewati sawah menguning dan desa-desa sunyi. Elena tersenyum kecil. Indah sekali. Seperti lukisan, katanya pada Noah. Michael hanya mengangguk setengah hati. Matanya justru menilai rel kereta, gerbong tua, dan rute yang menurut hitungannya pasti merugi. Di negaranya, jalur seperti ini sudah lama ditutup. Lalu semuanya berubah dalam 1 detik. Suara Elena melemah. Tangannya gemetar. Sebelum Michael sempat bertanya, tubuh istrinya terkulai dan jatuh ke lantai kereta. Noah berteriak panik. Michael membeku. Logika yang biasanya sigap mendadak lumpuh. Ia berteriak minta tolong. Dalam bahasa Inggris, yang terdengar asing di telinganya sendiri. Yang membuatnya semakin terguncang justru reaksi sekitar. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Penumpang hanya bangkit perlahan, tenang, seolah telah memahami apa yang harus dilakukan tanpa perlu aba. Seorang pelajar berseragam, berdiri, dan langsung menekan tombol darurat. Seorang nenek menghampiri Elena, mengompres dahinya dengan sapu tangan hangat. Seorang pria membuka jendela dan menyerahkan air minum, semuanya tanpa banyak kata. Michael terpaku. Tidak ada yang merekam. Tidak ada yang berdebat. Tidak ada yang menunggu perintah. Tak lama, kondektur datang. Dengan suara mantap, ia memeriksa kondisi Elena dan menjelaskan dalam bahasa Inggris yang fasih bahwa bantuan medis telah disiapkan di stasiun berikutnya. Ada ambulans, ada peralatan darurat, bahkan AED di stasiun kecil pedesaan. Saat ambulans benar-benar menunggu di peron, sesuatu dalam diri Michael mulai runtuh. Bukan karena takut, melainkan karena kagum. Semua berjalan begitu lancar, begitu manusiawi. Tanpa drama, tanpa ketakutan akan prosedur atau tuntutan hukum. Puncaknya terjadi di klinik kecil tempat Elena dirawat. Setelah semuanya stabil, Michael menerima tagihan. Jumlahnya begitu kecil hingga ia yakin ada kesalahan. Tidak ada. Angka itu nyata. Disitulah air matanya jatuh. Bukan karena lega semata, melainkan karena kesadaran pahit. Selama ini ia mengira dunia digerakkan oleh efisiensi dan data. Namun di tempat asing ini, ia menemukan kekuatan yang tak pernah masuk ke dalam tabel manapun. Kepedulian, kepercayaan, dan gotong royong. Dan untuk pertama kalinya, Michael Turner memahami bahwa teknologi terbaik bisa lahir bukan dari mesin tercanggih, melainkan dari hati manusia yang saling terhubung. Sejak muda, Michael Turner dibesarkan dalam satu keyakinan sederhana. Sistem yang baik adalah sistem yang efisien. Di Amerika, ia belajar bahwa segala sesuatu harus terukur, waktu respons, biaya, risiko, dan terutama tanggung jawab hukum. Dalam dunia tempatnya bekerja, bertindak tanpa prosedur bukanlah keberanian, melainkan kesalahan fatal. Itulah sebabnya kejadian di kereta Jawa Tengah terasa seperti anomali yang mengganggu seluruh kerangka berpikirnya. Di Amerika, saat seseorang pingsan di ruang publik, reaksi pertama biasanya adalah kebingungan. Orang menoleh ragu mendekat. Ada ketakutan tak terucap. Bagaimana jika aku salah bertindak? Bagaimana jika aku dituntut? Bahkan dengan adanya Good Samaritan Law, banyak orang memilih menjaga jarak dan menunggu profesional datang. Kamera ponsel sering lebih cepat aktif daripada tangan yang membantu. Namun, yang Michael lihat di Indonesia justru kebalikannya. Di ruang tunggu klinik kecil itu, Michael Turner memandangi tangannya sendiri. Tangan yang selama puluhan tahun digunakan untuk merancang sistem presisi tinggi algoritma kompleks dan komponen medis bernilai jutaan dolar. Ia selalu percaya bahwa teknologi terbaik lahir dari laboratorium paling canggih, dari kota-kota besar yang dipenuhi modal dan talenta unggulan. Namun hari itu, keyakinan itu goyah. Pikirannya kembali pada alasan awal kedatangannya ke Indonesia.
sebuah pabrik kecil di Klaten yang mampu memproduksi komponen inti mesin medis dengan kualitas nyaris sempurna. Selama berbulan-bulan, Michael dan timnya gagal menemukan penjelasan logis. Peralatan pabrik itu sederhana, skalanya kecil, secara teori mustahil mengalahkan manufaktur raksasa Amerika. Kini, perlahan jawabannya muncul. Bukan di pabrik, melainkan di kereta. Michael menyadari bahwa presisi teknis tidak tumbuh di ruang hampa. Ia lahir dari budaya, dari cara orang memperlakukan satu sama lain, dari kebiasaan memperhatikan detail kecil karena ada kepedulian pada dampaknya bagi orang lain. Di tempat ini teknologi bukan sekadar alat untuk efisiensi, melainkan perpanjangan dari niat manusia. Ia teringat bagaimana para penumpang di kereta bergerak tanpa komando. Tidak ada sistem digital yang mengatur mereka. Tidak ada algoritma optimasi. Namun hasilnya tepat, cepat, dan minim kesalahan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah produk dari nilai yang sama. Kesadaran bahwa tindakan kita selalu berdampak pada orang lain. Michael membayangkan pekerja di pabrik Klaten. Orang-orang yang mungkin tidak pernah melihat langsung pasien yang akan diselamatkan oleh mesin buatannya. Namun mereka bekerja seolah nyawa itu nyata dan dekat. Setiap toleransi ukuran dijaga bukan demi audit, melainkan demi seseorang yang suatu hari bergantung pada alat itu untuk hidup. Di Amerika, Michael sering mendengar istilah human-centered design, namun ia menyadari betapa sering konsep itu berhenti sebagai jargon. Di sini, desain berpusat pada manusia bukan teori. Ia adalah refleks moral. Teknologi Indonesia yang ia saksikan tidak sempurna, tetapi jujur. Tidak selalu tercepat, tetapi penuh pertimbangan. Tidak dibangun untuk mengejar kekaguman pasar, melainkan untuk melayani kebutuhan nyata. Dan justru karena itu, ia menjadi kuat. Michael memahami bahwa teknologi tanpa nilai hanyalah mesin kosong. Sebaliknya, nilai tanpa teknologi seringkali terbatas jangkauannya. Kekuatan sejati lahir ketika keduanya bertemu. Ketika kecerdasan teknis dipandu oleh empati dan efisiensi diarahkan oleh niat baik. Saat Elena terbaring stabil di ruang perawatan, Michael membayangkan masa depan pekerjaannya sendiri. Ia tidak lagi ingin merancang alat hanya untuk memenuhi spesifikasi. Ia ingin tahu siapa yang akan menggunakannya, siapa yang akan diselamatkan olehnya, dan dalam kondisi seperti apa alat itu akan bekerja. Di titik itu, ia memahami sesuatu yang mendasar. Teknologi bukan tentang seberapa canggih mesin dibuat, melainkan tentang seberapa dalam pembuatnya memahami manusia. Dan di negeri yang selama ini ia pandang dengan keraguan, Michael justru menemukan filosofi teknologi yang paling matang, tenang, membumi, dan berakar kuat pada hati. Di klinik kecil itu, waktu terasa berjalan lebih lambat. Michael Turner duduk di kursi plastik ruang tunggu, memeluk Noah yang setengah tertidur di bahunya. Di balik pintu tertutup, Elena sedang mendapatkan cairan infus. Hening menyelimuti ruangan. Hening yang berbeda dari keheningan di kereta. Yang ini hangat, penuh harap. Pintu ruang tunggu berderit pelan. Seorang pria paruh baya yang dikenali Michael dari kereta menyelipkan kepala. Di belakangnya berdiri sang nenek dengan tas belanja yang sama. Dan sedikit lebih jauh, pelajar SMA berseragam yang menunduk malu. Mereka tidak masuk sepenuhnya, seolah takut mengganggu. "Bagaimana keadaan istri Bapak?" tanya pria itu pelan. Pertanyaan sederhana itu membuat dada Michael mengencang. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk datang. Mereka tidak mengenal Elena. Namun, mereka hadir. Bukan sebagai penonton, melainkan sebagai manusia yang peduli. Michael berdiri, suaranya tercekat saat menjawab bahwa Elena mulai stabil. Senyum lega menyebar di wajah mereka, tulus dan tanpa dibuat-buat. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan, tidak ada pertanyaan lanjutan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Di momen itu, batas budaya runtuh tanpa suara. Michael teringat betapa jarangnya hal seperti ini terjadi di negaranya. Di Amerika, kehidupan berjalan cepat dan terpisah. Kepedulian sering dibatasi oleh ruang pribadi. Orang asing tetaplah orang asing, bahkan setelah berbagi ruang selama berjam-jam. Namun, di sini, sebuah perjalanan singkat cukup untuk membentuk ikatan yang nyata. Ketika perawat keluar dan memberi kabar bahwa Elena sudah sadar, mata sang nenek berkaca-kaca. Pelajar itu tersenyum kecil, lalu mengangguk pada Michael seolah berkata, "Tugas kami selesai." Mereka berpamitan tanpa menunggu ucapan terima kasih. Michael ingin mengatakan banyak hal, namun kata-kata terasa tidak memadai. Saat akhirnya Michael dan Noah masuk ke ruang perawatan, Elena tersenyum lemah. Ia menggenggam tangan suaminya dan berbisik, "Orang-orang di sini luar biasa." Michael hanya mengangguk.
takut suaranya pecah jika ia berbicara. Kehangatan itu berlanjut, bahkan setelah mereka meninggalkan klinik. Pesan singkat datang ke ponsel Michael dari nomor yang tidak ia simpan. Semoga ibu cepat pulih, tak ada nama, tak ada identitas. Hanya perhatian yang melintasi batas bahasa dan kebangsaan. Malam itu, di kamar hotel, keluarga kecil itu hampir tidak berbicara. Mereka duduk memandangi lampu kota dari jendela. Peristiwa hari itu terlalu syarat emosi untuk segera dirangkai menjadi kalimat. Namun satu hal jelas, mereka telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar bantuan medis. Michael menyadari bahwa hubungan antar manusia tidak membutuhkan kesamaan budaya atau bahasa. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk hadir bagi satu sama lain. Di negeri asing ini, ia tidak merasa menjadi tamu. Ia merasa diterima, dan di sanalah, pada puncak kehangatan itu, Michael memahami bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal, dan Indonesia telah mengajarkannya dengan cara yang paling sunyi, paling tulus, dan paling membekas. Semua itu bermula dari satu kalimat sederhana. Ada yang tidak masuk akal di tempat ini. Kalimat yang diucapkan Michael Turner di dalam kereta kecil yang melintasi pedesaan Jawa Tengah. Saat itu, ia mengira yang tidak masuk akal adalah sistemnya. Kini ia tahu, yang keliru adalah cara pandangnya. Ia datang sebagai seorang insinyur elit, pulang sebagai seorang manusia yang belajar kembali tentang arti kepedulian. Di satu sisi dunia, teknologi dipuja setinggi langit, namun manusia sering dibiarkan berjalan sendiri. Di sisi lain, di sebuah kereta sederhana orang-orang yang tidak saling mengenal, bergerak sebagai satu kesatuan, tanpa komando, tanpa pamrih, tanpa kamera. Seorang pelajar berdiri dan bertindak. Seorang nenek memberi sentuhan yang menenangkan. Seorang pekerja membuka jendela dan menyerahkan air. Seorang petugas menghubungkan sistem dengan hati. Tidak ada yang merasa menjadi pahlawan, karena di tempat itu, menolong bukanlah heroisme, adalah kewajaran. Michael melihat sesuatu yang tidak bisa ia temukan di laboratorium manapun, sebuah sistem sosial yang bekerja karena kepercayaan, sistem yang tidak membuat orang takut untuk salah ketika berniat baik, sistem yang menempatkan manusia di atas prosedur dan kehidupan di atas angka. Ketika Elena selamat, dan ketika tagihan medis tercetak dengan angka yang begitu kecil, air mata Michael jatuh, bukan karena syukur semata. Ia menangis karena sadar, dunia yang ia bangun selama ini terlalu sempit, terlalu dingin, terlalu percaya bahwa nilai bisa selalu diukur. Namun, tidak semua yang berharga bisa dihitung, dan tidak semua yang penting harus mahal. Perjalanan singkat itu mengubah lebih dari satu hidup. Noah, anak kecil yang menyaksikan semuanya, kini memiliki mimpi baru, bukan hanya menjadi pintar, tetapi menjadi berguna bagi orang lain. Elena ingin menceritakan kisah ini kepada dunia, agar lebih banyak orang tahu bahwa kebaikan masih hidup dan bekerja dengan sangat efisien. Dan Michael, ia kembali ke negerinya, membawa lebih dari sekadar catatan teknis. Ia membawa pertanyaan yang tak bisa ia hindari. Untuk siapa sebenarnya teknologi diciptakan? Untuk pasar, untuk efisiensi, atau untuk manusia di ujungnya? Di dunia yang semakin bising oleh ambisi dan kompetisi, kisah ini datang sebagai pengingat yang tenang bahwa kekuatan terbesar sebuah bangsa bukan hanya pada mesin atau sistemnya, tetapi pada cara orang-orangnya saling menjaga, bahkan ketika mereka tidak saling mengenal. Mungkin kita tidak selalu bisa mengubah dunia, namun kita selalu bisa memilih untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih manusiawi. Dan kadang, semua itu dimulai di sebuah kereta sederhana, di tempat yang kita kira tidak masuk akal. Ada yang tidak masuk akal di tempat ini. Kalimat itu kembali terngiang di benak Michael Turner, namun kini maknanya telah berubah sepenuhnya. Dulu, ia mengucapkannya dengan kecurigaan. Kini, ia memahaminya dengan kerendahan hati. Yang tidak masuk akal bukanlah kereta tua yang tetap berjalan meski tak menguntungkan, bukan pula pabrik kecil di pedesaan yang mampu menciptakan teknologi presisi kelas dunia, bukan biaya kesehatan yang terjangkau, atau orang-orang asing yang saling menolong tanpa diminta. Yang tidak masuk akal adalah keyakinannya sendiri. Michael menyadari bahwa selama ini ia mengukur dunia dengan satu standar, efisiensi, data dan keuntungan. Standar yang rapi, konsisten, dan tampak tak terbantahkan. Namun standar itu tidak pernah benar-benar menjelaskan mengapa seseorang mau berhenti, menolong, dan tetap peduli tanpa imbalan.
Di Indonesia ia melihat sistem lain bekerja, sistem yang tidak tertulis di buku manual, tidak dikunci oleh hierarki, dan tidak digerakkan oleh ketakutan akan kesalahan. Sistem itu hidup di antara manusia, dalam kepercayaan, dalam empati, dalam kesediaan untuk hadir bagi orang lain. Ia memahami kini bahwa keheningan di kereta bukanlah ketidakpedulian, melainkan bentuk disiplin sosial. Bahwa fleksibilitas bukan kelemahan, melainkan kecerdasan. Bahwa teknologi terbaik bukan yang paling canggih, melainkan yang paling tulus niatnya. Michael kembali ke pekerjaannya sebagai insinyur dengan mata yang berbeda. Ia tetap mencintai presisi, tetap menghargai data, tetap percaya pada sistem, namun kini ia tahu bahwa semua itu hanyalah alat. Tanpa nilai kemanusiaan, alat-alat itu kehilangan arah. Ia teringat wajah pelajar SMA yang bertindak tanpa ragu, tatapan nenek yang menenangkan, cara petugas mendengarkan satu sama lain, hal-hal kecil yang tidak pernah masuk laporan, tetapi justru menjadi fondasi segalanya. Dunia tidak kekurangan kecerdasan, dunia kekurangan keberanian untuk peduli. Dan mungkin, di tengah peradaban yang terus berlomba menjadi paling cepat dan paling efisien, pelajaran paling penting justru datang dari tempat yang kita anggap sederhana, dari sebuah kereta lokal, dari klinik kecil, dari orang-orang yang memilih melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kini, ketika Michael mengingat kembali kalimat itu, ia tersenyum pelan. Ya, yang salah bukanlah tempat ini. Yang salah adalah ketika manusia lupa bahwa di balik setiap sistem, setiap teknologi, dan setiap keputusan, selalu ada hati manusia yang seharusnya menjadi pusatnya. Dan selama hati itu masih bekerja, dunia ini sebenarnya masih sangat masuk akal.